yang baik. Bedanya sama otoritas, itu ada hukuman. Jadi kalau melanggar aturan, jadi dihukum. Itu yang otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Kemudian yang pasca konvensional sekarang. Pasca konvensional dibagi dua. Yang pertama orientasi kontak sosial. Orientasi kontak sosial. Jadi kalau orientasi kontak sosial ini sudah kita kayak musyawarah gitu loh. Kalau misalnya keputusannya mayoritas, ya itu yang diambil seperti itu. Jadi ada kompromi di sini kalau untuk yang tahap ini. Kemudian yang kedua, prinsip etika universal. Prinsip etika universal. Jadi, apa yang dimaksud dengan prinsip etika universal ini? Seseorang bertindak karena benar, bukan karena maksud pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya. Jadi di sini seseorang itu bertindak karena dia benar. Tuh. Ada pertanyaan untuk perkembangan moral dari kasih contoh kayaknya ada Bu. Contoh ini yang sering ini contohnya ada ini. Ini saya latihan teriak itu muncul sering banget yang ini. Sebentar. Yang mana? Contoh soal ini, contoh soal. Iya. Nah itu enaknya gitu kalau ada soal langsung ditampilkan Pak Banu, nanti kita bahas. Gini aja, ini teorinya dulu aja, besok baru soal gitu aja ya. Jangan nganu, nanti ini kan kita siapkan, nanti soalnya kita siapkan, ini kita teori saja. Kita teori dulu, terus besok baru soal, tiap hari ya apa-apa, malam-malam gini loh. Nanti kan gitu ya. Jadi, tes, biar di screenshot teman-teman dulu. Silakan di bisa di grup Pak. Mana aja screenshot nanti bisa di grup. Di pelan di Saya sebentar satu dulu ya. Saya tulis di kertas tulisan tangan, tapi oret-oretan aku nggak bisa baca tulisan saya. Ini ya nggak apa-apa, semua dimasukkan aja di sini sama. Sudah. Oke, besoknya. Yang saya sekarang dengan ibadah. Mungkin kalau teori jangan tanya dulu, nanti besok kalau ada soal baru kita kupas, nanti tanya kalau ada soal ini kalau ini gimana ya gitu. Halo? Kalau indikator itu disajikan contoh kasus komitmen siswa dalam menyelesaikan tugas proyek biologi. Tahap perkembangan yang mana ya? Mana? Halo? Itu Mana soalnya? Gimana tuh? Nggak ada soalnya. Mungkin dibagi. Jadi Iya? coba aja dulu, jangan dicampur aduk. Kalau misalnya kita besok malam bahas soalnya, berarti kita bahas teori secara teori aja malam ini. Iya. Itu sesuai dengan kisi-kisi. Iya, enak Jadi aja kalau gitu. misalnya besok, jadi besok ditampilkan contoh soalnya. Iya, enaknya gitu. Nanti kita cari aja contoh soal yang kisi nomor 1 contohnya gimana. Nanti kita bahas bareng. Sekarang aja ya. Kita sekarang materinya aja ya. Ya, gitu aja ya. Ayo lanjut. Lanjut ke kisi-kisi nomor 4 Pak Banun. Oh ini yang ditanyakan Bu Ima tadi paling CTL ya, bukan? Iya betul. Ya. Baik. Lanjut Pak Banun ya. Nah di situ disajikan kompetensi dasar betul dalam melakukan
Nah, jadi di sini model pembelajaran kontekstual atau CTL. Jadi di sini yang dimaksud kontekstual adalah menggiring peserta didik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bisa konteks pribadi, sosial, atau kultural. Jadi sesuai dengan apa yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, apa saja yang cocok dengan CTL tadi yang ditanyakan Bu Ima? Yang pertama adalah berbasis masalah atau problem based learning. Yang kedua, menggunakan using multiple context atau menggunakan berbagai konteks. Kemudian yang ketiga, terlalu cepat Pak Banun. Yang ketiga, tidak. student pakai bahasa Indonesia saja ya. Yang ketiga drawing upon student diversity atau menggambarkan keanekaragaman siswa. Menggambarkan keanekaragaman siswa. Yang selanjutnya yaitu supporting self-regulate learning, yaitu mendukung pembelajaran mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan kelompok belajar dengan suasana saling ketergantungan atau using independent learning group. Dan yang terakhir, memanfaatkan penilaian asli atau employing authentic assessment. Nah, kemudian fasenya adalah yang pertama invitasi, yang pertama adalah pertanyaan problematik. Yang pertama harus ada pertanyaan yang problematik. Kemudian eksplorasi atau penyelidikan, kemudian penjelasan atau solusi, dan terakhir pengambilan tindakan. Jadi di sini fase CTL itu ada 4 atau yang kita sebut kalau PBL itu sintaks, kalau di sini karena di sini CTL itu ada 4. Invitasi, eksplorasi, solusi, penjelasan dan solusi, pengambilan tindakan. Jadi invitasi itu pertanyaan yang problematik, eksplorasi itu penyelidikan, jadi untuk mengetahui rasa ingin tahu, kemudian penjelasan atau solusi, menyampaikan gagasan, dan pengambilan tindakan atau membuat keputusan. Sudah? Nah, kayaknya saya cuma mengerjakan 1 sampai 4. Nomor 5 apa Pak Banun? Coba lihat. Pak Banun. STEM. Oh, STEM kan gampang ya, nggak usah STEM kan sudah biasa ya. STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, kan sudah gampang itu ya. Kalau STEM tidak ada art-nya. STEM itu tidak ada art. Ingat teman-teman bahwa STEM itu adalah pendekatan. Jadi pendekatan itu sains, teknologi, engineering, matematiknya bisa tercover mulai dari pendahuluan sampai dengan inti. Jadi kalau misalnya STEM dengan PBL, berarti STEM-nya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di inti. PBL-nya pilih sendiri pada inti pembelajaran. Seperti itu. Kira-kira STEM gampang ya kalau STEM ini ya. Lanjut. Sekretaris lanjut. Pak Banun senyum dulu. Pak Banunnya mood.
Iya, nggak mut apa mut-mutan itu. Tuh nggak kelihatan Pak Banun, terlalu kecil Pak Banun. Matanya mata tua Pak Banun. Pak mengkarakteristikan keputusan yang dibahas dalam mengembang secara moral. Nggak usah ini ya, nggak ada teorinya kan? Halo teman-teman. Yang nomor 6 Pak Hanun, itu kayaknya yang sains terintegrasi deh, yang belakangnya sains terintegrasi. Mana? Disajikan kompetensi dasar, keterampilan, seterusnya gitu. Sampai akhirnya proses sains terintegrasi. Kurangkah? Kurangkah kisi-kisinya? Sudah benar itu kisi-kisinya? Nomor 25. Oh, nomor Sama berapa? ya di sana. Nomor berapa? 26 halaman 5. Hah? Nih. Berarti teori ya? Betul. Mana Pak Banun dan tampak? Nomor 26 Pak, halaman 5 Pak. Lanjutan yang Bu Devi tadi di situ. Kalau saya nggak nomor 5-nya nggak itu nomor halaman 5 itu nggak itu. Halaman 5 itu ini loh. Ini. Pak Banun, kisi-kisinya yang mana? Jangan-jangan Ya langsung dari webnya, langsung dari webnya. Saya ambil dari webnya langsung. yang biologi bukan? Ya, Iya yang biologi. Yang dari webnya itu Pak Alfred. Dari webnya juga Yang kok. dari MPPG. Saya kok sama dengan Bu ini ya, Bu Kresna ya? Iya sama, saya juga dapat kayak Pak Banun itu. kalau ini beda ya, yang Bu ini. Saya Apa yang kayaknya jenengan share screen coba? sama kayak Bu Kresna deh. Coba saya share screen ya, kisi-kisi. Ya coba. Ya. Oh, beda ya, C. Oh, Pak Banun versi Yogyakarta, Pak Alfred versi Makassar. Gak kelihatan Pak Alfred, besarin dong. Ini kan pembahasan tentang STEM tadi. Ini toh tentang Ya. STEM. Iya, Lanjutannya yang ini. Ini biologi ini tulisannya, UP biologi dari web apa? Dari web UKM PPG juga. Kok bisa beda ya? Bisa dibesarin nggak Pak Alfred? Pak Alfred bisa dibesarin nggak? Mata tua ini. Sama Pak Alfred, sama. Oke, sama. Sama. Sudah benar kok. Oh ya. Ini tadi nih. Ya coba dibesarin. Malah tak hentikan. Berarti kalau sama ya udah lanjut kalau sama. Oke. Oke, Pak Alfred sekarang yang menjelaskan. Belum ada penjelasan, lanjut aja dulu. Ini kan? Saya ngikut. Yang mana ayo? Ya, ya betul itu. Sama kok. Oh Sama. ya. Disajikan kompetensi dasar keterampilan peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan sains terintegrasi. IPK-nya apa? Oh ini skip aja Oh nih. iya, ABCD nih, ABCD. bukan ABCD kan tujuan ini Oh, kan iya, betul. indikator. Lanjut. Kalau indikator itu C1, C2 sampai C. Ini ada contoh soalnya Pak Banun bisa di share, ini ada contoh soalnya. Jadi gini,
tadi saya sempat lihat ada contoh soal seperti ini. Jadi ada disajikan kompetensi dasar, kalau nggak salah tadi apa ya? Pokoknya fotosintesis gitu ya. Terus indikator apa yang sesuai dengan kompetensi di atas itu kayaknya ada seperti itu. Jadi keterampilan proses lainnya ada nanti contohnya, ini langsung contoh aja karena ini kan nggak ada teorinya ya. Ya. Teorinya pokoknya indikator itu kan pokoknya mengacu C1 sampai C6 ini. Nomor 7. Tuh nggak kelihatan Pak. Disajikan kompetensi dasar keterampilan peserta menentukan rumusan sama. Sama ini ya. Halo, sama ya? Betul Bu, sama. Sama, disajikan menentukan rumusan. Ini HOTS ya. Kalau HOTS itu intinya indikatornya yang C4 sampai C6. Oke, cuma itu aja kuncinya kalau HOTS berarti C. Tapi ingat ibu-ibu, bahwa C1 pun bisa di-hotkan loh ya. Misalnya di situ misalnya menyebutkan ciri-ciri moluska. Kalau menyebutkan tuh kan misalnya satu apa-apa. Tapi kalau soal seorang siswa menemukan hewan dengan ciri-ciri seperti ini. Apa nama hewan itu? Termasuk apa? Itu sudah hot. Jadi hot tidak harus hot itu tidak harus sulit. Hot itu tidak harus jawaban yang sulit. Tapi siswa perlu menganalisis. Jadi kenapa kita bisa tahu hot? Berarti dia bisa mengaplikasikan. Contohnya tadi kan saya belajar. Kita di sini belum ada. Halo? Hah? Jadi gini, contohnya gini ya, kalau tidak hot, kalau lots itu kan tadi contohnya ciri-ciri moluska, satu apa, dua apa, tiga apa, itu lots. Kalau di HOTS kan, jadi peserta didik melakukan penelitian terhadap hewan dengan ciri-ciri ini. Termasuk apa nama hewan tersebut itu sudah HOTS. Jadi dari pengetahuan siswa sudah menganalisa, berarti sudah HOTS seperti itu. Lanjut. Halo, lanjut. Pak Banun, apakah tidur? Iya, Pak. Oke, sebentar. Teman-teman, kalau ada yang mau menggantikan silahkan ya. Udah lanjut aja Bu Devi aja. Lanjut. Disajikan menentukan level proses kognitif ini C ya. C1 C6 ya Pak Bandung ya. Nomor 9. Betul Bu, betul. Ya, betul. Tahu saya. Gini, Disajikan ya. Lanjut. mencerminkan proses proses halo. Jadi itu C1 sampai C5. C6 itu loh Bu. Nah, nanti pakai ini aja. Ini loh. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Mana? Bisa, sudah. Nah, jadi Sudah. Balik nih. Tadi kan justru C5 itu kan mengevaluasi semua. Mengkritik, membuktikan, nah yang soal tadi. Kalau yang HOTS itu kan C4, C5, besok harus paham ini Bapak Ibu. Terutama di mengingat, yang utama aja kalimat intinya ini, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah ini, yang kesini nih.
Nah, ini yang link C5. Udah ya? Kelihatan ya? Ya. Kalau C6 itu mencipta, itu biasanya sudah menuju ke metakognitif. Jadi siswa itu sudah memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain. Jadi itu sudah C6, mencipta. Itu jadi dia sudah menuju ke metakognitif. Tuh, seperti itu. Disajikan oh ini nggak usah ya kan cuma Ini kita tahu biologi murni. Biologi murni Iya. gampang lah. ya nggak usah lah maksudnya sudah pinter semua Ya, kecuali saya Pedagogi aja. kecuali saya Pak Sadili tadi ya lo, Pak Sadili tes. Pak Sadili hilang ini. tidur paling Tadi kan bilang, tak hitung dari 120 itu, 55 soal itu adalah ilmu murni, jadi profesional, bukan pedagogi. Iya, 55. Lah yang 65 itu pedagogi, tapi gak full pedagogi, ada wawasan kebangsaan. Nah ini nanti tak share yang kemarin, seperti kata Bu Prima, tak share yang tadi udah tak share di grup 1, nanti tak share. Jadi kemarin tuh ada temen yang letaker itu kan ngulang. Itu katanya persis dengan tryout-nya P3K, soal pedagogiknya. Nah nanti kita sesuaikan saja, berdasarkan kisi-kisi yang pernah kita bahas, contoh teorinya kita bahas hari ini Bu Devi, nanti kita carikan soalnya yang sesuai, terus kita bahas. Gitu, jadi ada gambaran soal di situ. Begitu ya, Bapak Ibu, begitu lebih mudah. Nah ini tak share soalnya tak di situ tak sharekan soal P3K. Ini soal P3K yang kemarin teman yang pulang itu banyak yang sama dari sini. Sama persis, cuman kan mata pelajaran lain. Cuman ya kita akan tahu ini termasuk C berapa soalnya kayak gitu semua. Ini indikatornya apa? Ini ABCD tujuannya bagaimana itu lengkap. Saya tak share aja. tak jawabannya Pak tak jawabannya Ya, jawabannya lengkap. Sudah lengkap semua jawabannya. Pembahasannya lengkap. semoga sama persis nanti tinggal kita ngisi. Kalau sudah ada jawabannya nggak usah di-share, langsung di-share di grup WA aja Pak. Kalau sudah ada jawabannya ngapain dibahas? Halo, maksudnya ini Bu, maksudnya yang sesuai indikator Bu, bukan Ya. pembahasannya. Ya nggak apa, ini maksudnya contoh soal aja, menunjukkan contoh. Oke, oke. Ya, mana? Tidak mana? Enggak, belum selesai kan? Saya belum selesai kan? Aduh, sudah saya share di grup. Sudah saya share, silahkan nanti kalau dipelajari, Bapak Ibu. Iya, iya. Lanjut lagi ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut yang berapa ini? Kisi-kisi yang nomor berapa? Lanjut yang anu aja Pak. Katanya kalau apa namanya? Perlu nggak yang profesionalnya dibahas? Perlu itu dua yang Fokus ke ya perlu boleh, cuman fokus ke pedagogik dulu. Jangan semua dulu pedagogik dulu aja. Besok nanti nek profesional tak kasih contoh soal-soal cara cepat insya Allah bisa. Cuman yang pedagogik dulu aja, fokus pedagogik dulu, baru profesional. Satu-satu dulu. Jangan langsung semua. Oke, lanjut. Pak Alfred nomor berapa pedagogik Pak? Belakang kayaknya Pak.
sih, saya nggak tahu, nggak baca kayaknya di belakang. Soalnya saya lihatnya yang bukan pedagogik, yang profesional. Halaman 12, Pak. Halaman 12 ya. Monggo ibu-ibu yang bisa bantu kita bahas. Jadi gini, kita fokus ke pedagogi dulu. Besok kalau profesional, nanti dulu aja kita fokus ke pedagogi. Halaman berapa? Halaman 12. Lanjut Bu Krisna. Saya belum baca, Bu Krisna kan sudah baca. Silakan Bu Krisna. Kebetulan saya nggak pakai laptop, ini pakai handphone, jadi nggak bisa share screen lagi. Cuma ini ada printout-an saya. Enggak, langsung aja, maksudnya Bu Krisna yang menjelaskan gitu. Belum siap, Ibu. Yuk silakan. Disajikan kartu ini. Ya silakan dijelaskan Bu. Silakan. Siapa ini yang menjelaskan? Disajikan KD3 Biologi SMA peserta didik dapat menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran. Oke. Jadi kalau media pembelajaran inquiry itu kan menentukan ya. Jadi inquiry ini, jadi siswa diusahakan, kok hilang? Siswa diusahakan melihat. Sebentar, tak ini kan. Halo? Sudah? Nah, jadi di sini kan inquiry berarti siswa yang menemukan. Jadi kalau kita lihat KD-nya Ibu, kalau KD-nya itu misalnya sintesis protein atau sesuatu yang bersifat abstrak, berarti fisiologi, berarti kita medianya adalah media berupa animasi, gambar bergerak. Itu yang sesuai dengan yang cocok. Tuh ya. Kalau misalnya siswa dapat berdasarkan hasil pengamatan, siswa dapat menggambarkan struktur, misalnya struktur jaringan pada tumbuhan, berarti dia mengamati amatan langsung. Nah, tuh. Jadi media apa itu harus sesuai dengan KD yang diinginkan. Jadi intinya kalau bendanya konkret bisa dilihat, berarti siswa harus mengamati benda asli. Tapi kalau misalnya sintesis protein, kemudian proses fotosintesis yang bersifat abstrak, kita berusaha untuk menganimasikan atau membuat video animasi, gambar bergerak lah, PPT yang bergerak seperti itu. Ini sering keluar ini ya, di mana-mana soal-soal ini yang media pembelajaran apa yang sesuai ini sering ini. Soal-soal UKG, soal-soal apa itu sering keluar. Lanjut. Menyajikan skenario pada materi biologi, peserta dapat menilai pendekatan pembelajaran sesuai dengan skenario. Oh, ini menentukan pendekatan ya? Pendekatan itu ada konstruktivis, ada kooperatif, ada kolaboratif, ada saintifik. Biasanya yang sering keluar saintifik. Kalau biologi yang sesuai biasanya pendekatannya pendekatan saintifik yang sering keluar. Bentar, saya tulis. Yang biologi ini sering keluar pendekatan saintifik. Bu, tuliskan pendekatannya Bu.
Bentar. Saya tuh Pendekatan saintifik. Saintifik, Bapak. Pendekatan. Mungkin Anda dulu ya, dijelaskan apa bedanya pendekatan, metode, model. Mungkin perlu dijelaskan itu ya. Jadi bedanya kalau pendekatan, nah jadi kalau pendekatan itu kan ibarat kata-katanya Mas Waski kan, kalau pendekatan itu payungnya, apa yang dipayungi, di bawahnya itu ada metode, ada model. Nah, bedanya antara pendekatan, kalau pendekatan itu tidak ada sintaks. Kalau model ada sintaksnya. Nah, baru untuk menuju ketercapaian model itu ada metode. Kalau metode bisa tanya jawab, diskusi, kemudian apa lagi? Tanya jawab, diskusi, pengamatan, penugasan, ceramah, itu metode. Kalau model harus ada sintaks-sintaknya. Contohnya model itu ada PBL, kemudian ada discovery learning, seperti itu. Yang ada, pokoknya yang ada sintaks-sintaknya. Pendekatan itu contohnya saintifik, kooperatif, kemudian kolaboratif. Itu contohnya. Tapi yang biasanya digunakan di biologi itu saintifik. Tuh, saintifik. Nah, yang paling cocok saintifik itu sekarang itu adalah PBL dan discovery learning yang paling cocok. Dan PJBL. Yang saat ini PJBL, DL, dan PBL itu yang paling cocok untuk saat ini, maksudnya nggak tahu untuk yang kalau dulu discovery paling cocok, sekarang PBL dan PJBL. Jadi lanjut, jadi nanti ini kalau ada skenario pendekatannya apa? Kalau saintifik, kalau misalnya siswa aktif mengamati, itu berarti pendekatannya saintifik. Kalau siswa aktif berdiskusi, kemudian guru, oh iya ada pendekatan sosial Pak Banun. Pendekatan sosial ini cirinya yang pertama, guru memberikan tujuan pembelajarannya jelas, mengajak siswa untuk berdiskusi, itu berarti pendekatannya sosial. Halo? Apakah sudah tidur semua? Lanjut. Untuk yang saya screen ini, saya tak mengumpulkan tugas dulu ya. Lanjut. Halo? Dulu ya. yang saya screen monggo Pak Alfred dulu, saya tak mengumpulkan tugas. Yang lain sudah mengumpulkan tugas belum? Tugas apa Pak Banun? Itu di pengawas UP itu harus menunjukkan screenshot kita kalau sudah punya web ini loh, Exambro sama Zoom meeting. Bentar ya. Gimana? Pak Banun gimana itu? Saya nggak tahu. Itu di UNJ kayak gitu, disuruh minta kita itu sudah nginstal Exambro sama Zoom meetingnya itu ini kan suruh screenshot. Dikirim kemana? Dikirim ke pengawas ujian. Di WA grupnya. Di WA grupnya. Ya, betul. Yang lain Nggak ada apa-apa. Nggak ada orangnya. Coba Pak Alfred bisa dibantu sebentar, saya tak mengumpulkan sebentar aja. Nomor berapa nih? 62 ya? Tak share dulu. Ya, sana.
Oke, lanjut Bu Berapa Devi. tadi? 63 sekarang. Apa ini? Terpotong. 63. Sesuai dengan 63. Model kan sudah tadi barusan. Oke, lanjut. Berarti 64. Apa? Bacakan dong, nggak kelihatan. Disajikan data tentang kondisi belajar biologi dengan menggunakan media berbasis ICT. Peserta mampu menganalisis aspek kelayakan penggunaan media berbasis ICT ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasinya. Nah, nggak paham saya ini maksudnya ini apa. Nah, itu sampai yang lebih paham kan? Loh? Kan ICT sampai lebih paham, Pak. Kalau sudah diterapkan, Alfred. ada yang lain yang punya tanggapan? Alfred, sama kan lebih paham tuh. ICT. Lah, sama Pak Alfred. Pak Alfred. Woi, nggak fokus saya, saya konteks ini nggak dapat nih maksudnya apa ya? Peserta mampu menganalisis aspek. Disajikan data tentang kondisi belajar biologi dengan menggunakan media berbasis ICT. Peserta mampu menganalisis aspek kelayakan penggunaan media berbasis ICT ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Jadi gini, itu misalnya ada KD, KD-nya apa? Misalnya KD-nya siswa dapat menjelaskan struktur akar tumbuhan dikotil. Misalnya terus sampean menggunakan media PowerPoint. Apakah itu sesuai? Gitu misalnya. Apakah itu sesuai seperti itu? Tidak. Halo? Jadi kalau misalnya ini cuma kita lihat sesuai enggak media yang kita gunakan dengan pelaksanaan, dengan evaluasinya sesuai enggak? Cuma gitu toh. Oke. Jadi ICT itu kan menggunakan teknologi, intinya kan seperti itu ya. Mungkin Pak Alfred bisa menjelaskan ke teman-teman ICT itu seperti apa gitu. Dah intinya tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Devi kan? Yang lebih mendalam, lebih advance lagi. Oke, lanjut aja, itu berarti sudah fix tuh, sudah nomor 64 kalau misalnya nyari tahu tentang ininya kan kelayakannya segala macam harus pakai soal nih, nggak bisa biar ada bayangannya. Ini apa ya, scaffolding itu yang nomor 65 artinya apa ya scaffolding? Mungkin ada yang tahu artinya ya? Perancahan, Bu, perancahan. Apa perancahan itu? Kalau misalkan kita di bangunan itu scaffolding kan kayak Tangga. Katanya kita memberikan apa namanya kayak penghubung antara pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang akan kita berikan ke mereka gitu. Jadi kayak penghubung gitu loh, Bu. Penghubung. Jadi misalnya Silakan dilanjut. Dilanjut Pak Adi. Iya, silakan. Bu, scaffolding itu sebentar. Misalkan kita apa ya bahas materi apa sebelumnya gitu, pengetahuan sebelumnya. Terus kita mau menuju ke materi selanjutnya, yaitu yang scaffolding itu ya yang menghubungkan antara materi yang awal, yang pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang akan dipelajari kayak gitu. Itu yang yang berhubungan dengan konstruktivis. Konstruktivis kan artinya mengkonstruk, membangun kan kayak gitu. Iya. Beda nggak sama persepsi? Nah, seperti itu. Ya.
Hah? Kan itu ya, itu kan membentuk link ya, membentuk hubungan antara pengalaman sebelumnya dengan apa yang kita bahas ya, persepsi kayak gitu loh, Bu. Ya. Itu. Ya. Oh, gitu ya. Ya, jadi menghubungkan pengalaman siswa ya. Ya, sebelumnya dengan yang akan kita bahas. Oh, ya. Nah, diberikan ilustrasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran biologi, peserta dapat menentukan aktivitas yang merupakan proses scaffolding. Jadi menentukan aktivitas yang menghubungkan ya dengan teori belajar konstruktivis sosial Vygotsky. Kan kita sudah tahu ya teori belajar konstruktif itu ya, membangun ya. Jadi siswa itu membangun pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru itu sebagai pembimbing saja, tapi siswa yang menemukan ya, intinya membangun pengetahuan sendiri ya. Oke. Jadi contohnya ini soalnya misalnya kalau saya yang bikin soalnya, kalau saya yang bikin soal semua dapat 100 gampang soalnya. Soalnya kalau di sini misalnya jangan peserta melakukan seorang peserta didik, gimana ya kata-katanya ya? Dia membangun apa ya, kalau biologi misalnya apa ya Bu ya, kalau biasanya siswa yang bisa misalnya aja fotosintesis, kita ingin siswa itu bisa mendefinisikan apa sih itu fotosintesis. Nah, jadi nanti hasilnya kan siswa itu membangun pengertian bahwa semua kan siswa itu dari SD sudah tahu ya bahwa tumbuhan itu punya zat hijau daun yang bisa digunakan untuk fotosintesis. Jadi berawal dari situ nanti siswa itu kita giring untuk menghasilkan membangun pengertian sendiri kan, seperti itu contohnya kan. Jadi dari pengetahuan awal siswa kita giring sampai menemukan sesuatu hal yang kita inginkan, tapi siswa sendiri yang menemukan, kan intinya seperti itu ya, konstruktivis itu. Ya Bu, betul. Ya, jadi ini kan teori ya, bisa pendekatan. Nah, pendekatan nanti bisa dengan model discovery learning juga bisa, ya kan? Oke, lanjut Pak Alfred. Ini kayaknya sama nih, kayak yang soal yang tadi. Sama ya? Ya, sama. Sama yang tadi ya? Lanjut. Yang nomor 67. Dapat merancang pembelajaran biologi dengan menggunakan ini juga sudah tadi kan, media apa yang sesuai kan, sudah kan, kayak tadi kalau misalnya abstrak berarti medianya video bergerak, kalau misalnya yang bisa diamati berarti pengamatan langsung. Pengamatan langsung maksudnya. Seperti yang kalian suka itu Pak Alfred, mengamati langsung. Lanjut aja, sama itu. Peserta dapat menentukan KD mana yang dapat dibelajarkan dengan menerapkan metode inquiry. Jadi penemuan ya, inquiry. Jadi KD yang bisa menemukan, ya tergantung ini KD-nya KD apa, nanti kita bisa menentukan dari KD-KD itu mana yang sesuai dengan metode inquiry atau siswa menemukan.
ini tergantung artinya, nggak usah dibahas ya. Pokoknya intinya inquiry itu siswa menemukan. Rencana pembelajaran kan ini sudah ya, hot itu yang hot itu yang C5 sampai C5, C4 sampai C6. Penguasaan ICT itu teknologi, kemudian berkarakteristik menemukan. Udah Pak, ini sudah dibahas ini. Lanjut. Nggak usah nih ya, mungkin apa ini yang perlu dibahas? Ada masukan teman-teman, ada yang mau dibahas? Ini kan yang 71 ya, sintaks PBL kan sudah sudah di luar kepala ya. Kita sudah 1 bulan PBL terus ya. Duh, saya nggak hafal. Alah, Pak, Sudah ngontok. Sudah ngontok, usah. PBL itu ada 5 sintaks, wes paham itu, nggak usah. 1 bulan bergelut dengan PBL. 5 Pak. 5 apa 4? saking banyaknya itu baru semua. 5 sintaks ya? Bahkan saya nggak hafal. Sintaksnya pokoknya ada 5. Oh, ini kan juga bisa materi itu kan ada faktual, prosedural, udah kan? Tahu ya, faktual, prosedural, konseptual, tahu ya? Tahu usah ya. Nggak tahu. Ulang, boleh ulang. Sudah namanya kan sudah. Sudah nonton itu. Contohnya aja. Contoh, konseptual, faktual, prosedural, metakognitif. Itu kan sudah itu. Contohin aja, Bu. Biar sudah nonton itu sama Mas Joko itu. Baik, Pak. Kita, Bu Devi wajib menjelaskan lagi. Ini Mas Joko. Kalau Mas Wasito itu pendekatan. Kalau masalah materi itu Mas Joko. Siapa ya anak-anaknya Mas Joko? Ayo. Aja. Bunda. Nah, saya nanya loh, Bu Devi. Tunggu. Masih ada miskonsepsi, Ci. Yang mana? Tunggu. Apanya yang miskonsepsi? Yang mana, Bu? Keempat tadi, membedakan yang keempat tadi. Konseptual, faktual. Tunggu. Mulai dari awal kah? Dari yang faktual ya? Yes. Oke. Faktual adalah berisi elemen-elemen dasar. Jadi di sini contohnya kalau misalnya kita ya peristiwa-peristiwa itu namanya faktual. Misalnya terjadi banjir bandang, jadi intinya peristiwa-peristiwa, kemudian ada tanggal sumber informasi, itu adalah faktual. Jadi pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik. Jadi kita untuk faktual ini biasanya mengkaitkan dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu faktual. Nah, kemudian kalau konseptual itu pengetahuan yang meliputi skema, kemudian model-model, kemudian teori-teori
itu konseptual. Contohnya kalau di biologi itu konseptual itu misalnya teori evolusi. Nah, itu konseptual. Kemudian model apa ya? Kalau model apa? Kalau model apa di biologi ya contohnya ya? Halo? Carta. Kenapa? Carta. Oh, carta. Carta itu kan bukan. Kalau carta kan media, Ibu Ayu. Ini kan ini bukan media. Kita membahasnya apa namanya materinya. Materi itu kan dibagi menjadi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognitif. Nah, contoh ya, ini aja contohnya untuk faktual saya misalnya ngambil banjir bandang. Nah, misalnya di mana ya yang sering terjadi banjir bandang? Buat Tifa. Banjir bandang orangnya di sini saya nggak awas Buat Tifa dan di pembukaan. Jadi misalnya oke, jadi ini ya misalnya Tadi fakta, banjir bandangnya fakta. faktualnya adalah banjir bandang. Konseptualnya itu apa sih yang menyebabkan banjir bandang itu, kan seperti itu. Jadi apa misalnya hubungan penyebabnya apa, kemudian apalagi pokoknya yang menyebabkan banjir bandang itu apa sih yang berhubungan dengan banjir bandang, itu konseptualnya. Kemudian proseduralnya bagaimana, misalnya pengetahuan mengenai bagaimana Proses terjadi banjir bandang berarti. Nah, prosedurnya kok bisa jadi seperti itu. Nah, metakognitifnya itu misalnya ada banjir bandang, kemudian bagaimana caranya biar nggak terjadi banjir bandang, misalnya siswa membuat tanggul dan lain sebagainya, itu metakognitifnya gitu. Jadi sudah aplikasinya, jadi dia sudah mitigasinya ya. Jadi dia sudah memikirkan ke depannya, itu metakognitifnya. Jadi seperti itu. Bagaimana? Oke, sip. Jadi faktual itu peristiwanya. Berarti faktualnya langsung bisa kita lihat dengan mata gitu kan? Ada dia kan? Kemudian konseptual itu berhubungan konsep. Misalnya gempa ya, gempa itu fakta kan? Terjadi gempa di sini itu fakta. Konseptualnya apa penyebabnya? Nah, itu kan ada hubungannya dengan konsep-konsep geografi. Kemudian prosedurnya bagaimana? Kapan terjadi? Bila mana terjadi? Itu kan prosedurnya, metakognitifnya. Nah, kalau terjadi gempa bumi, apa yang kita lakukan? Nah, siswa misalnya pada saat terjadi gempa bumi, siswa menjauhi keluar dari rumah. Nah, itu sudah metakognitif meskipun sederhana. Dia sudah berpikir bagaimana dia itu tidak terancam, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Siap. Oke. Sampai saat ini sudah agak. Sebenarnya ada bahasa sederhananya, Bu. Boleh Pak. Ada bahasa sederhananya. Jadi bahasa sederhananya fakta itu sesuatu yang Sudah ya, ini diakhiri ya? Loh? Loh? Masih lanjut. Nambahin sedikit, Bu. Nambahin sedikit, Bu. Jadi jadi kan ada faktual itu kan fakta yang indrawi, bisa dilihat, bisa dirapit. Nah, itu faktual. Sementara kalau konsep itu lebih sedikit abstrak. Contohnya klasifikasi,
prinsip-prinsip, kategori, generalisasi itu termasuk konseptual. Ya, ada pengelompokan, ada generalisasi, ada prinsip-prinsip. Nah, itu adalah konsep. Jadi konsep itu lebih abstrak ya. Kalau faktual itu langsung fakta yang ada nyata. Konseptual abstrak, kalau prosedur itu langkah kerja. Jadi contoh sistem pernapasan, urutan nafas itu prosedural. Urutan melakukan percobaan, nah itu. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Itu namanya prosedural. Itu tambahnya itu aja. Kalau metakognitif, ya kalau metakognitif kan, kalau Pak Banu tadi nah kalau takut tanya ya, kalau misalnya tadi sistem pernapasan, ya kira-kira kalau misalnya tidak terpikirkan oleh kita ternyata siswa itu terpikirkan berarti sudah metakognitif tuh. Jadi tidak semua orang berpikir yang sama. Kalau misalnya teori, nah teori itu kan satu, dalam baca satu sudah apa sama gitu kan. Kalau tahu metakognitif itu biasanya pikiran yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh. Ya, contohnya membuat alat baru membantu sistem pernapasan, ya, itu termasuk metakognitif. Merancang alat sistem pernapasan baru lewat kulit atau apa? Ya kemampuan C6 itu pokoknya metakognitif itu. Aplikasi membuat itu sudah metakognitif. Lanjut. Sampai nomor berapa tadi ya? 77. Disajikan data. Ini sarana prasarana laboratorium peserta dapat menentukan pengelolaan kelas biologi. Sudah ya ini ya, kan gampang ya. Apa yang perlu dijelaskan? 77 ini kan apa yang perlu dijelaskan? Iya, tergantung KD juga ini mungkin. Iya, tergantung ya. Kalau sekolahnya nggak punya laboratorium ya sudah, nggak usah. 78 disajikan data rakam gaya belajar peserta menentukan pengelolaan kelas. Tadi sudah ya, gaya belajar ada 3 kan? Sudah. Kemudian disajikan data rakam kemampuan akademis peserta dapat merancang pengelolaan kelas yang ideal. Kemampuan akademik. Nah ini kan kalau kemampuan akademik itu berarti kan disajikan siswa yang pintar, siswa yang biasa gitu ya. Maksudnya itu ya. Kemampuan akademik itu berarti kan ada yang siswa yang cerdas, siswa yang mungkin biasa-biasa atau mungkin hasil hasil belajar ini. Tidak usah diinfo tentang model pembelajaran yang digunakan guru dapat membuat lembar observasi keterlaksanaan sintaks. Model belajar yang digunakan peserta dapat membuat lembar observasi. Lembar observasi keterlaksanaan sintak. Paling ini yang keluar nanti sintaknya PBL. Berharapnya otak. Berharap yang otak ini. Lanjut. Itu tadi aktivitas bukan urutan. Jadi aktivitasnya tadi itu adalah aktivitas, terus kemudian kita suruh menentukan sintaknya apa ini, gitu. Bukan sintak PBL apa, cuman aktivitasnya apa, terus ini termasuk jenis sintak gimana? Lah ya, kita berharap PBL Pak Banun. Kalau yang keluar PBL kan sudah ngotak semua, sudah paham. Kalau misalnya nanti sintaknya discovery learning yang 5E, kalau discovery itu 5E sintaksnya kawan-kawan. Kemudian bisa aja tahu sintak-sintaknya discovery learning itu apa saja. Tapi yang kita pelajari kan cuma PJBL sama PBL yang sampai ngotak. Ya semoga yang keluar PJBL sama PBL aja ya.
Bedanya kalau PJBL ada 6 sintaks, kalau PBL 5 sintaks. Disajikan pengetahuan materi pembelajaran, menilai prinsip keterpaduan dalam evaluasi. Gimana ya maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan nomor 81 itu? Pak Banun mungkin gimana Pak? Keterpaduan. Ini tentang Prinsip assessment keterpaduan. ini jenis assessment ini Bu. Nah, ya kayak apa contohnya Pak Banun? Tidak paham. Ya tadi jenengan seperti assessment autentik, terus assessment apa itu ya, jenis-jenis penilaian uraian, terus kemudian penilaian kalau soal-soal yang saya pelajari itu apa jenis soal pilihan ganda, penjedotan itu teorinya juga belum paham, cuman Paham gini. Ini mungkin gini ya. Misalnya disajikan KD pengetahuan, misalnya siswa mampu menganalisis ini. Nah, kemudian evaluasi apa yang sesuai? Mungkin seperti itu ya. Kalau menganalisis biasanya evaluasi apa yang cocok dengan itu, dengan materi itu, mungkin seperti itu ya. Keterpaduan itu maksudnya. Atau gini mungkin evaluasi yang cocok ada KD. Oh ya, saya tadi sempat membaca ada KD gini. Setelah siswa dapat merangkum apa ya tadi ya? Siswa dapat merangkum apa gitu tadi. Kemudian pertanyaannya, evaluasi apakah yang sesuai dengan KD di atas? Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau dia merangkum, evaluasi yang sesuai itu adalah evaluasi hasil. Jadi evaluasi itu ada evaluasi hasil, ada evaluasi ketika kegiatan, Proses. jadi ketika kegiatan keterlaksanaan ya, proses, betul, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, kalau rangkuman berarti yang cocok adalah evaluasi hasil. Kalau misalnya siswa melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop, berarti itu evaluasi proses yang diamati ketika prosesnya. Kemudian kalau misalnya misalnya mampu menjawab soal-soal post test, itu berarti hasil. Jadi kalau misalnya kita observasi ketika sikap, ketika diskusi, itu berarti proses. Kalau hasil, setelah siswa mengumpulkan post test, mengumpulkan laporan, kemudian mengumpulkan rangkuman, itu berarti evaluasi hasil. Jadi seperti itu ya. Bisa dilanjut? ini sepertinya yang dulu Bu, yang pernah disampaikan juga. Jadi yang namanya prinsip evaluasi kan ada 6 itu, ada keberlanjutan, ada keterpaduan, terus kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada pedagogik, ada koherensi, itu kan prinsip-prinsip. Tapi yang ditanyakan ya satu itu, yaitu keterpaduan. Nah, keterpaduan itu biasanya antara tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan instrumen penilaian itu ada keterpaduan. Sepertinya begitu. Nanti contohnya soalnya ini yang tadi saya sampaikan. Contohnya seperti kita itu tujuannya masih C3. Materinya itu enggak C3 gitu, C6. Nah, ini kan berarti tidak terpadu. Terus nanti pilihan ganda yang seperti apa? Oh, pilihan ganda ternyata masih C1. Misalnya Gitu. ya, Itu nanti berupa soal. Misalnya intinya, kalau misalnya KD-nya itu C4, ternyata soalnya C1, berarti itu tidak sesuai gitu ya maksudnya. Ya, betul Bu, betul. Itu nanti harus ke sana. Ini KD-nya ini, tujuannya ini. Terus materinya ini, terus lah ini
evaluasinya seperti apa, cocok nggak dengan tujuan pembelajaran. Ya, ya, Pak, ya. Itu mudah. Ya. Pak, Bu, nemu soal nih, coba saya bacain ya. Ya. Ya, Bu Ade. Ada tujuan pembelajaran siswa terampil menggunakan mikroskop. Untuk mengakses tujuan tersebut, strategi penilaian dan bentuk instrumennya adalah, nah kayak gitu kan soalnya ya. Ya. Ya, ya. Coba bagiannya apa? A. Tes tertulis pilihan ganda. B. Tes tertulis tes esai bebas. C. Tes Sebentar. perbuatan. Tadi soalnya praktek ya. Siswa terampil menggunakan mikroskop. Pilihan ganda ada project itu, project jawabannya. Oke. Yang di sini yang D. Tes perbuatan lembar pengamatan. Yang satunya tes perbuatan lembar penilaian hasil. Berarti yang pengamatan. Jawabannya. Ya, nah itu tadi kan antara nah itu soalnya ya. Ya betul ya, gitu tuh soalnya. Kalau bisa dua soal, halo tes. Ya, ya. Ini kan bahas materi nih, ini masukkan aja biar pinter semua. Jadi gini, ini kan bahas materi. Nah setelah materi besok langkah selanjutnya nanti ada teman-teman bantu semua, contohnya punya tugas buat satu soal Yang punya soal langsung diskusi. di-share gitu. Bukan gitu langsung, kisi-kisinya disesuaikan dengan soal, jangan langsung soal bisa aja. Iya, yang sebelum Minimal ini kan ada 24-nya, Kak Bung. Ya. Minimal kita ada dua soal saja. Dua soal yang sesuai dengan kisi-kisi ini. Terus nanti kan ada 24 bagi 2, sudah 150 soal loh. dibagi, Pak. Dibagi, Pak. Nah, iya. Kisi-kisi 1, 2, siapa? Kisi-kisi 2, 3, si 4. Oh iya. Gak usah liar dulu aja, Bu, nggak apa-apa. Nanti kasihan, malah mikirnya terlalu berat. Gak usah. Ya, yang ada dulu aja, teman-teman, dan kita punya pengayaan soal sesuai kisi-kisi. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Ya, setuju. Saya sama Bu Devi nemu soal yang sama, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa ya, langsung eksekusi, tes. Eksekusi bisa ya. Besok habis bisa lagi, berarti minimal setor 2 soal. Siap. Oke, Bu Hanifah. Bu Hanifah baru gabung. Banyak panjangnya sudah dibahas baru gabung. Tidak aktif videonya. Maaf, videonya ditutup dulu saya. Lanjut Pak Bandun, tadi nomor berapa ya? Dasternya agak-agak ada bolongnya. 82. Tahu aja. Nomor? 82. Ini kayaknya sama sih, hampir sama kayak tadi. Iya. Iya, rubrik penilaian objektif, gak usah. Apa ini? Asesmen keterampilan. Gak usah ya, kalau asesmen kayaknya sudah langsung eksekusi soal aja ya, kalau asesmen cari soal aja ya. Ya kan gak ada Ya, yang betul, bisa betul. dijelaskan, langsung eksekusi soal aja besok. Lanjut. Ini kayaknya lebih ke RPP semua ya, perancangan. Ini RPP. Ya, RPP ini. Ya langsung eksekusi soal aja kalau ada. Berarti lanjut ya. Ini Lanjut. Ini juga lanjut. Oh, ini tes Secara- kepribadian TW. Hah? Ini kayak tes Mana Pak? 91 ini, Pak. Tes skrip. Ini kan lebih ke kepribadian ya kayaknya ya. Jawaban masing-masing. Ini ada ini apa? Ini soalnya nanti apakah ada apa? Perlu musyawarah dengan teman atau tidak? Ya. Itu loh jenisnya.
Jadi jenisnya soal seperti itu. Gak usah dibahas, ini langsung eksekusi soal kalau ada. Iya, ini juga eksekusi. 94 deh. 94 ya. Ini juga studi Langsung kasus. eksekusi kalau ada Iya. soal ini. Ini studi Gak kasus ada ini. teori yang harus dijelaskan. Mm-mm. Gak ada teori yang harus dijelaskan ini. KPS itu apa ya? Ada yang tahu KPS? Saya mulai juga KPS itu apa? Jangan ikut-ikutan Wilda, ini ikut-ikutan deh. Siapa yang tahu KPS? Keterampilan proses sains. Si. Apa? Oh, keterampilan proses sains. Nah, tulis dulu, masukkan kamus. KPS. Apa tadi? Keterampilan proses sains. Maklum, sudah tua, kalau nggak ditulis, lupa. Amnesia. Ini juga studi kasus ya. Next. Apa 21, Bo? Memperhatikan pengembangan masalah data jumlah siswa bermasalah. Ini tergantung masalahnya ya, gak usah 97. Kan kita nggak tahu masalahnya, apa yang dibahas. Yang prioritas penyelesaian itu, Bu. Nah, iya Biasanya, kan? ya. Kalau ada masalah, masalahnya kita kan nggak tahu apa yang diprioritaskan kalau masalahnya Iya. nggak tahu. Langsung eksekusi soal ini. Ini apakah masalah nilai, apakah masalah sikap? Kan nggak tahu nih. Nah ini masih pre-memori ini. Tuntutan abang 21 ada di modul 4. Ya silakan dibaca, jelaskan beda. Malah saya yang buka. Bu Vera. Oh, Bu Vera, maaf Bu Vera. Soalnya yang di depan saya mukanya Bu Irda terus ini. PTK. Daster Bu, daster. Apa ini? Siklus PTK. Pak Alfred tuh yang baru ngerjain dari nol. Silahkan. PTK cakadut gitu. Walaupun Ya siklus itu kan. Itu pembelajaran itu kan, refleksi itu kan. Ini kan ada persiapan, pelaksanaan. Oh, ada ini contohnya soal ini. Refleksi pada saat kita melaksanakan PTK, refleksi hendaknya dilakukan setelah bla 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 gitu. Ada kayak gitu. Ya, intinya hafalin siklus PTK-nya aja berarti. apa aja sih Males ah. yang baru ngerjain kan masih ingat gitu walaupun acak adut. Dicari. Lanjut. Ya, terakhir. PKG. Ya, pangkat PKG. Data tahunan. Ya, PN. Saya nggak tahu bukan PNS. PKG. Bukan PPG ya, PKG. PKB apa sih? Jenis PKB. PKG penilaian kinerja guru. PKB. Belajar. Profesian itu, Bu. Profesian berlanjut itu. Angka kredit. Apa itu? PNS yang tahu. PNS yang tahu. Oke, saya jelaskan ya. Tuh. Jadi itu kan disajikan data capaian angka
kredit guru atau PKG, kemudian menentukan PKB berdasarkan kebutuhan. Oke. Jadi di dalam PN itu ada yang namanya guru pertama, guru muda, guru maja, dan guru utama. Ada 4, ya. Ada 4 golongan. Kemudian Ulang Bu. Apa tadi Bu? Guru apa? muda. Guru pertama dulu. Pertama baru muda. Guru Itu 3A ya. 3A ya pertama ya. 3A sama 3B itu guru pertama. Terus guru muda. Nah, guru muda itu 3C dan 3D. Guru muda itu 3C dan 3D. Saya guru muda karena saya belum tua. Saya pertama, masih muda banget. Kemudian guru maja. Sama Nur Hikmah yang paling muda. Guru maja itu 3E. Guru maja itu 4A, 4B, 4C. Ya. Bisa dilanjut? Guru utama itu 4D. Guru utama itu 4D dan 4E. Setara sekda. Nah, sekarang Profesor. Pangkatnya setara sekda. Nah, sekarang golongan 3A, golongan 3A itu jabatannya adalah penata muda. 3A itu penata muda. Kemudian 3B penata muda tingkat 1. Kemudian 3D penata saja. Penata nggak pakai saja. 3D penata tingkat 1. 4A pembina, 4B pembina tingkat 1. Kemudian 4C pembina utama muda. Kemudian 4D pembina utama maja, dan terakhir 4E pembina utama. Nah, sekarang kita lanjut pada angka kredit kumulatif ya. Halo? Ya. Saya ditinggal tidur ya? Enggak, masih standby. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini adalah AKK, angka kredit kumulatif. AKK ini angka yang dibutuhkan kalau ingin naik pangkat. Nah, AKK yang dibutuhkan dari 3A naik ke 3B itu 50. Kemudian dari 3B ke 3C 50. Dari 3C ke 3D 100. Dari 3D ke 4A 100. Dari 4A ke 4B 150. Dari 4B ke 4C 150. Dari 4C ke 4D 150. Dan terakhir dari 4D ke 4E 200. Nah, sekarang kita geser ke PKB. Yang di soal itu kan PKB ya. Berapa? Nah, peserta dapat menentukan jenis PKB yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan PKB-nya untuk yang dari 3A ke 3B itu adalah 3 PG. Bu, biar cepat nih. Pasar seperti ini coba dijelaskan. Saya sebentar. Ya. Memang tutup sebentar Pak Alfred. Oke, lanjut. Pak Biru. Hah? Sebentar, Bu.
Yaman. Tidur paling teduh. Lagi makan tuh. Makan apa, Kak? Bu Devi, betul Bu Devi. Apa tuh? Siapa ini? Kok bisa bahasa Madura ini? Siapa ini? Engkau. Siapa engkau ini? Engkau. Saya. Bu Ade. Loh, Bu Ade kok bisa bahasa Madura? Dulu saya di Surabaya itu orang Madura, Bu. Oh, Nggak bisa screen saya, Bu. hah? Ayo coba Pak, dicoba lagi set screen. Kenapa kok nggak bisa? Coba lagi Pak Banun. Tidak teridentifikasi, Bu. Nggak tahu ini. Harus refresh. Mungkin di screenshot kemudian dikirim. Saya kirim aja enggak ya? Ke grup ya. Boleh ke grup WA aja, Pak. Maksudnya apa kayak gini loh, Bu. Hafalan angka banyak banget masalahnya. Penunjang. Saya punya aplikasinya, tapi gimana ya, nggak ada ketentuannya. Kita tinggal langsung input aja. Ada aplikasinya. Sudah saya ini coba Alfred dikirim coba Alfred. Bentar ya. Untung malam ini dinonya Pak Al tidak muncul. Kenyang ya, Bu, makanya nggak kelihatan. Apanya yang muncul? Dinosaur. Dinonya Dinosaur. Hah? Dinosaur. Dinosaurus. Dinosaurus. Mama punya dinosaurus. Hebat. Bu, ini Bu Devi betul kayak gini. Bu Devi Iya, betul kayak betul. gini. Betul. Kalau penting kayak gini, nggak penting bagi. Pak Alfred tuh ngapalin kayak gini. Ya, Gak usah. Gak usah dihafalkan itu. Yang perlu diingat. Yang ini yang merah tuh yang ada tanda panah yang melungker itu. Ingat itu. Yang diingat itu Kak. Jadi yang diingat adalah AKPKB-nya. AKPKB-nya diingat aja. Kalau dia ingin naik tingkat 3A ke 3B, berarti dia butuh 3 pengembangan diri. pengembangan diri dan tanpa PPK. tidak harus PPK ya. Coba bisa ini aja. Tes, halo. Iya. Saya pengen tahu yang ini loh. Angka kredit yang ini loh. AKP PKB ini apa saja contohnya? Terus AKP apa contohnya itu aja biar lebih paham. Yang PD itu kan pengembangan diri bisa dari seminar, workshop itu Pak Banun. Sertifikat. Sertifikat yang diakui itu adalah 30 jam ke atas. Tuh. Kemudian yang 0, 4, 6, 6, 8 itu karya ilmiah. Bisa karya ilmiah BTK, bisa Jurnal. karya inovasi, modul, gitu itu. Seperti itu. Jadi yang perlu dihafalkan cuma itu aja, yang lainnya nggak usah. Oh, kalau misalnya 3A ke 3B yang dibutuhkan 3 pengembangan diri, 3 pengembangan diri berarti 3 sertifikat tanpa PTK. Oh, kalau ke 3B ke 3C
Itu 3 pengembangan diri. Tidak harus PTK ya. Modul bisa. Kemudian buku petunjuk guru, pedoman guru bisa. Jadi tidak harus PTK. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ada pertanyaan? Soalnya kayak apa Bu ya? Itu soalnya kira-kira. Nah, gitu. Kayaknya saya nggak pernah ketemu soal yang Belum pernah seperti itu. lihat ya? Belum pernah Kisi-kisinya ada. Baru bisa desain. Pak Alfred bisa desain kisi-kisinya lagi. Kita coba cek sekilas. baru kali ini saya pernah soalnya tentang PKB ini, tapi bukan itu soalnya, bukan masalah seperti kisi-kisi. Kalau saya pernahnya seperti ini, komponen guru, jadi guru mata pelajaran. Halo, tes. Halo, Yang biar sesuai dengan ini aja Bu. Biar sesuai dengan ini aja. ini masih ada hubungannya dengan PK guru. Jadi pernah saya soalnya seperti ini, seorang guru mata pelajaran harus mempunyai kompetensi guru kelas, yaitu 14 komponen. Apa saja ke 14 komponen itu PK guru. Ada hubungannya dengan PKG, tapi bukan PKB. PKG itu ada guru mata pelajaran itu ada 14 kompetensi. Kalau guru BK ada 17 kompetensi. Nah, kalau guru mata pelajaran itu 14 kompetensi itu terdiri dari 7 kompetensi pedagogik, 3 kompetensi kepribadian, 2 kompetensi sosial, dan 2 kompetensi profesional. Kalau konselor atau BK, 3 pedagogik, 4 kepribadian, 3 sosial, 7 profesional. Itu yang pernah keluar, yang PKG. Kalau di sini hubungannya dengan PKB, berarti nanti bisa saja soalnya gini, seorang guru penata ingin melakukan atau ingin naik pangkat gitu, misalnya naik pangkat. Apa saja unsur-unsur yang apa saja unsur-unsur yang dibutuhkan, bisa jadi seperti itu soalnya. Jadi jawabannya yaitu tergantung naik pangkatnya berapa dulu. Jadi tidak usah dihafalkan semua yang angka 1000 berapa, itu enggak usah. Jadi kita perlu angka PKB, angka kredit PKB aja yang dihafalkan. Sama unsur sama apa tadi itu 14 kompetensi guru itu aja. Yang sering keluar seperti itu. Oke, ya. Bu Devi, Pak Banun, Ya, boleh izin menampilkan soal nggak yang untuk ini? Oh, boleh. Silakan. Silakan mumpung Bu Tapi Nelly. nggak tahu apakah ini soalnya cocok dengan yang itu ya kan? Apa-apa. Siapa tahu. Sudah. Kan kita nggak tahu soalnya. Tanya Bu Erni, kadang sudah dapat wangsit dari mimpinya. Bu Erni. Waduh, nge-lag ini. Ya Bu Satu Nelly. buku, kalau enggak boleh dikirim di grup juga. Kelihatan Dibaca nggak? dulu Bu. Dibaca Bu. Kelihatan nggak? Belum. Kelihatan kerudungnya Bu Nelly warna ungu. Alamak. Ya, betul. Aduh. Kelihatan. Tuh, nggak kelihatan, kecil sekali. Ah, ini sugeng ini. Ya, lanjut Bu Nelly.
Apa yang dilanjut ini soalnya ya silakan dibahas. Kok sudah baca nggak? Ini kayak cuma ini angka nek tadi Nek. ini ya boleh. Cuma nek tadi syarat kebutuhannya. Kalau ini kan angkanya yang dibutuhkan jenis apa saja. Jadi maksudnya yang tadi tuh misalkan mau naik dari 3A ke 3B perlu apa aja gitu Pak syaratnya? Betul sekali, betul. Kalau ini menghitung angkanya. Guru muda. Sugeng guru muda. Guru Mudah muda. berarti 3B kan? 3B ya? Guru muda bisa 3. Bukan, guru muda 3C atau Ini 3C. golongan 3C. 3C Jadi atau dia 3C. ya dia mau ke 3D. Jadi kalau berapa yang kira-kira nilainya PKB-nya itu bisa untuk mencukupi nilainya yang tadi Bu Devi bilang. Misalnya untuk 3C ke 3D Berarti ini kan itu 300. dia kan naiknya kan 100, ya betul. Kalau syaratnya aja berarti yang 3 PD itu Bu Devi. Kenapa? Penelitian. Kalau yang ditanyakan bukan angkanya tapi syaratnya aja berarti yang PD itu. Iya. PD. Oh iya, berarti Pak Sugeng ini butuh 3 PD, 3 PD dengan publikasi ilmiah 6. Oh, 6. 6. Soalnya kayak gitu. Soalnya tadi besok nggak angka, tapi kayak gini yang dibutuhkan ada. Tapi yang ngitung juga bisa jadi. Aduh. Ya Allah Pak cuma lelah nih ya Allah. Cuma soal dari 100. Satu aja tinggalkan itu kayak apa ini kayak ya. Ganti yang lain dulu sih saya lihat. Tapi kayaknya kalau untuk PKB itu soalnya kayak yang hampir kayak gini, cuman itu dia nggak nanya hitungan kali. Cuman dia nanya berapa poin yang kita perlukan untuk naik dari 3C ke 3D, dari 3D ke 4A, dari tingkat guru muda atau ke pembina, atau dari pembina ke 1 ke pembina 2. Gitu-gitu sih kalau perkiraannya, tapi nggak tahu juga. Itu masih sederhana Bu. Kalau yang ini kan kompleks. Iya. Nah, kalau di kisi-kisi tuh nggak sampai hitungan kok, cuma Ya, menentukan nggak sampai hitungan. Iya, jadi menentukan PKB yang dibutuhkan itu toh. PKB-nya berapa gitu. Berarti PKB itu ya cuma tadi yang ada PI sama KI itu. Yang 3 PD. Kalau pengembangan diri itu tetap 3. Kalau pengembangan diri dia itu naik tetap 3. Nggak tahu dia naik kemana dulu. Tapi kalau dia naiknya ke 4D ke 3D ke 4A 4. Pengembang tergantung Ibu Devi kalau dia buat jurnal atau PTK. Kalau 6 kan kalau ke 4A kan 8 nilai ya. Kan memang kalau 4A dia jurnalnya 8, tapi pengembangan dirinya tetap 4. Oh gitu ya. Nggak boleh kurang dari 4. Kalau sepemahaman saya, yang PTK itu sih yang dibuat pengembangan diri. Tapi kalau jurnal enggak kayaknya. Tapi nggak tahu juga. Jurnalnya tergantung Boleh dulu. juga Kak, boleh juga. Boleh ya? Boleh modul juga. Modul juga boleh juga nggak salah. Oh gitu. Kecanduan Bapak belum. Iya. Oke. Harus Udah lulus nih. teman-teman PPG. Kalau Udah nggak nih, lulus ngebahas kita nggak bisa sebelumnya naik ya. pangkat. Sekarang aturannya baru kalau belum sertifikasi nggak boleh naik pangkat.
Yang lulus 2014, yang lulus 2014. Iya, yang 2014 yang nggak bisa naik kemarin tergilas itu nggak bisa naik pangkat sampai sekarang masih terganjal. 2014 kena peraturan. Nelly. Iya. Nelly masih PPK. Oke, stop ya. Ya. Sudah, teman-teman? Sudah selesai? Sip. Sampai 100? Sudah terbahas? Meskipun masih di awang-awang? Ya, jadi Tadi ini yang Bu Devi poin ini nomor 1 sampai sekian itu ada dibahas. Tadi saya telat gabung dong. jadi ini kan kita masih pedagogik. Nah, Oh, pedagogik dulu, yang atas belum bahas ya. belum. Jadi ini masih waktunya jam 10 kurang 10 atau mau dilanjut ke profesional? Oh iya, teman-teman Pak Banu. Teman-teman yang UNY, kelompok lain selain kelompok Pak Banun apa juga disuruh kirim screenshot kayak Pak Banun? Aku kok nggak disuruh Tapi ya? enggak. Grupnya masih ada main. Ada, UNY masih aja sepi tuh. grupnya. Cuma ada orang aja, nggak ada yang ini. Sama ya. Cuma tadi adminnya cuma bilang nanti ibu bapak kalau saya sudah berhitung nanti saya beritahu, kan seperti itu ya. Sampai sekarang belum ada apa-apa. Iya, sama. Kami nggak berani Sama, sama, Bu Dev. takut sama pengawas. Aduh. Ya. Gimana ini Pak Banun? Sementara sudah dulu. Gimana? Yang tadi jadi ya, per orang 2 soal itu ya. Ya, besok aja kita lanjutkan. Ini kan apa? Sambil kita melihat juga besok simulasinya kan modelnya seperti apa.